Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik aja, sehat sekeluarga ya. Amin. Di video ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar tentang keseimbangan pasar, di video ini Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang apa aja sih jenis-jenis pasar yang ada dalam ekonomi. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita awali dengan kenalan dari definisinya dulu. Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, sebelum lanjutin kalimat berikutnya, Ibu mau kasih penegasan. Permintaan itu adalah konsumen, sedangkan penawaran itu adalah produsen. Konsumen adalah pembeli dan produsen adalah penjualnya. Jadi secara nggak langsung, definisinya ini ingin mengatakan bahwa permintaan itu adalah tempat ketemunya pedagang dan pembeli. Nah, ketika mereka bertemu, mereka dapat menetapkan harga. Harga yang ditetapkan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual disebut sebagai harga pasar. Jadi, harga di sini bukan harga yang udah dibanderol, gitu. Kemudian, pasar itu dibedain lagi menjadi dua. Ada yang disebutnya pasar produksi dan ada juga pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi disebut juga sebagai pasar input atau pasar faktor produksi. Di sini tentang pasar input, sepertinya kalian masih familiar ya, masih ingat nggak? Pasar input itu ada di pembahasan bab sebelumnya, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di pasar input, kita membicarakan faktor-faktor produksi. Jadi, kalian ingat nggak nih tentang ini? Ada RTK. Terus tengah-tengahnya ada government, pemerintah ya. Terus di sini ada RTP. Kemudian kita buat garis. Nah, garisnya kayak gini kan. Di garis-garis ini ada yang disebut pasar input dan ada juga yang pasar output. Kalau pasar input, kita membicarakan faktor produksi. Artinya faktor-faktor yang diperlukan saat melakukan produksi. Itu ada apa aja? Kalian ingat nggak? Terdiri dari 4 hal. Apa aja? Yang pertama, kita butuh manusia ya, atau SDM. Tenaga kerja deh, Ibu nulisnya. Tenaga kerja. Terus butuh apa lagi? Butuh tenaga kerja, butuh juga alam. Alam di sini adalah tanah. Kemudian butuh uang. Kita perlu modal. Dan yang keempat, butuh jiwa kewirausahaan. Nah, jadi udah Ibu ingetin ya. Jadi kalau kita membicarakan pasar input yang dibicarakan adalah 4 hal ini. Tenaga kerja atau SDM, terus tanah atau SDA, modal, dan jiwa kewirausahaan. Kemudian setelah kamu tahu 4 hal faktor faktor produksi ini, kita juga harus tahu balas jasanya tuh apa. Ini kan faktor produksinya. Terus ada juga balas jasanya. Balas jasanya kalau tenaga kerja, setelah dia kerja dapat gaji. Terus tanah, setelah kita menggunakan tanah, kita bayar uang sewanya. Kemudian modal, investor dapat bunga, dapat keuntungannya berupa bunga ya. Dan kalau jiwa wirausaha, keuntungannya adalah profit atau laba atau keuntungan. Jadi banyak ataunya ya. Jadi kalian kalau ketemu soal istilahnya nggak ada kata keuntungan tapi ada profit, itu sami mawon, oke? Okay? Kemudian yang pentingnya di sini adalah kalian bisa membedakan nih antara pasar output sama pasar input. Ini adalah salah satu yang bakal keluar di UAS nanti. Jadi kalau pasar output itu membicarakan pasar barang yang akan kita bahas setelah ini, sedangkan pasar input membicarakan faktor produksinya. Tuh. Dan lanjut ke pasar barang. Pasar barang dibedakan menjadi dua. Ada yang jenisnya itu pasar persaingan sempurna dan ada juga yang pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan sempurna, dia memiliki ciri-ciri yang sudah sangat jelas. Nih, ciri-cirinya Ibu bacain. Pertama, dia banyak penjual dan juga banyak pembelinya. Kemudian, barang yang diperdagangkan itu sifatnya homogen. Informasi pasar terbuka luas dan harga barang ditentukan oleh pasar. Kita bahas satu-satu ya. Banyak penjual dan pembeli. Kalian pernah melihat ada sebuah pasar yang banyak pedagangnya dan banyak pembelinya? Pasti banyak ya.
Kemudian, barang yang diperdagangkan homogen. Nah, inilah kata kuncinya. Kalau misalnya di pasar persaingan sempurna, dia menjual produknya itu homogen. Homogen adalah homo. Homo adalah sama. Jadi yang dia jualin tuh sama semua barangnya, sejenis semua. Kayak misalnya ini ada jalanan ya, jalanan, terus ini ada pedagang-pedagang, pedagang-pedagang. Sepanjang jalan itu, sepanjang daerah itu, pedagang semua isinya. Dan pedagang ini menjualnya tuh sama atau sejenis semua yang dia jualin. Misalnya dia jualan apa nih? Gambar apa? Gambar jelek ya. Ini adalah bunga misalnya. Berarti ini pedagang bunga semua kayak gitu. Atau bisa juga dagangnya buah ya, buah semua. Jadi nggak boleh tuh tiba-tiba ada yang dagang elektronik di tengah-tengah pasar. Ketika ada yang dagang elektronik, ya berarti pasarnya sudah tidak sempurna lagi. Pasarnya sudah, iya benar, sudah tidak sempurna termasuknya. Nah, kemudian kalau misalnya, nih poin ketiga, informasi pasar terbuka luas. Dalam arti, konsumen nih ketika masuk ke pasar dia udah memperkirakan tuh harga-harganya kira-kira berapa. Jadi nggak bakal jauh dari perkiraan harga tersebut. Dan kalau misalnya yang terakhir, harga barang ditentukan pasar. Nah, ini dia ditentukan pasar dalam artian ya kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Jadi dilalui oleh proses tawar-menawar. Inilah yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan tidak sempurna. Kalau pasar tidak sempurna, persaingan tidak sempurna, dia itu harganya udah ditetapkan oleh si penjualnya. Gitu. Ini dia, pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 3. Ada yang disebut pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Kita ke monopoli dulu. Tapi sebenarnya sini bisa langsung dibandingin ya. Coba kita langsung bandingin aja. Ini monopoli hanya terdiri dari satu penjual, sedangkan oligopoli itu beberapa, dan monopolistik banyak banget penjualnya. Kemudian, kalau pasar monopoli dia price maker. Kalian tahu price maker? Ini semuanya price maker ya. Price maker ini adalah berarti penjual menetapkan harga. Menetapkan harga. Jadi di sini nggak pakai tuh namanya proses menawar tuh nggak ada. Makanya udah dibanderol, udah tahu harganya berapa. Kemudian, kalau di pasar monopoli itu tidak melakukan promosi, nggak perlu. Kalau di oligopoli itu masih perlu melakukan promosi, sedangkan di pasar monopolistik itu sangat aktif dalam melakukan promosi. Ibu di sini mau jelasin dulu dari yang monopoli. Kenapa monopoli nggak perlu promosi? Jawabannya adalah karena monopoli kan cuma satu-satunya penjual. Buat apa dia melakukan promosi? Toh tanpa melakukan promosi pun semua masyarakat Indonesia pasti juga beli di perusahaan itu. Sedangkan kalau oligopoli, di sini kan beberapa penjual, tapi umumnya beberapa penjual di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan pasar. Dia memiliki kekuatan pasar dalam hal konsumennya, misalnya nih sebutin merek kendaraan, orang-orang langsung bilang, "Oh, Honda, Yamaha," kayak gitu. Berarti dia tuh udah punya branding yang kuat di masyarakat, udah kuat banget pasarnya. Maka dia nggak perlu banget sih ngelakuin promosi. Promosi sekedar hanya mengingatkan ke masyarakat bahwa dia masih eksis loh gitu, tapi nggak terlalu sering, ya it's okay. Tapi kalau misalnya monopolistik, dia itu harus sering banget promosi, harus sering memperkenalkan produknya, karena di sini kita tahu bahwa banyak banget pedagangnya yang menjual barang yang serupa. Itulah kenapa dia harus sering promosi. Biasanya pasar monopolistik ini yang sering nongol di TV iklan-iklannya kayak shampoo, terus sabun mandi, ya, peralatan-peralatan seperti itulah. Yang mirip-mirip kan antara Pantene dengan Sunsilk, terus L'Oreal, Tresemme ya maksudnya, terus apa lagi tuh, Lifebuoy, ya mereka itu semua kan jenis-jenis shampoo sebenarnya untuk membersihkan rambut, tapi ada aja yang untuk khusus anti ketombe, khusus untuk yang rambut mudah rontok, khusus yang berhijab. Jadi seolah-olah berbeda, padahal manfaatnya sama, yaitu untuk membersihkan rambut. Itu dia, sekilas aja. Dan kalau misalnya kita beralih ke poin berikutnya, pasar monopoli, dia barangnya identik. Maksudnya identik adalah ya nggak ada yang bisa menciptakan produk itu kecuali si perusahaan dia gitu. Kalau misalnya oligopoli, artinya barangnya terdiferensiasi. Sama, monopolistik juga barangnya terdiferensiasi. Artinya barangnya itu sama tapi seolah-olah beda. Seperti yang tadi udah dijelasin. Shampoo ya untuk bersihin, tapi ada aja yang untuk inilah, untuk itulah gitu. Kalau di oligopoli kendaraan ya sama aja kan, tapi tuh ada aja yang fiturnya cc-nya berapa.
terus ada yang bisa mati otomatis lah, gimana lah, ya itu perbedaan teknologi yang diterapkan. Ibu ringkas lagi ya, di pasar persaingan tidak sempurna, dia memiliki 3 jenis pasar. Yang pertama, ada monopoli, ada oligopoli, dan ada monopolistik. Kalau perusahaan monopoli atau pasarnya yang monopoli, dia itu hanya terdiri dari satu penjual. Dan kalau di Indonesia, perusahaan yang boleh berdiri sendiri menghadapi seluruh masyarakat Indonesia, dia bentuknya itu nggak boleh swasta, tapi dijadikan BUMN. Gitu. Karena kita balik lagi ke pasal 33 bahwa kekayaan alam Indonesia itu harus dikuasai oleh negara kayak gitu. Nggak boleh dikuasai oleh swasta. Dan sedangkan pasar oligopoli, dia ini adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Taruhlah di sini tuh kurang dari 10, 1 sampai 10 ibaratkan ya. Bahkan bisa kurang dari itu. Kemudian dia menentukan harga sendiri, masih perlu promosi, dan barangnya terdiferensiasi. Pasar oligopoli, perusahaannya itu memiliki kekuatan pasar dalam hal nama brandnya itu udah terkenal banget gitu di masyarakat. Dan terkenalnya juga pasar oligopoli ini selalu melakukan inovasi yang update banget. Misalkan ada terdiri dari 1 sampai 10 ya. Ada satu anggota dari 10 yang memiliki kekuatan pasar ini, dia melakukan inovasi. Taruhlah waktu itu kan ada yang namanya fitur BBM. Waktu itu lagi ngehits banget tuh. Jadi yang cuma punya BlackBerry doang yang bisa akses BBM. Tapi kan sisanya nih 9 produsen di sini kan langsung, ah gimana nih caranya biar bisa update juga seperti BBM karena pasarnya kan orang-orang lagi suka BBM-BBM-an gitu kan. Makanya dibuatlah fitur yang menyerupai. Intinya dari penjelasan Ibu, dia ini nggak bakal ketinggalan deh. Yang satu update apa, terus perusahaan lainnya ikut-ikutan. Itu adalah ciri dari oligopoli, nggak mau kalah saing. Nah, sedangkan di pasar monopolistik, dia banyak penjual. Kemudian harganya juga bisa ditentuin sama penjualnya. Tapi dia harus melakukan promosi yang aktif biar produknya semakin dikenal sama masyarakat. Dan udah sih sebenarnya itu aja yang pentingnya dari pasar. Simpel kan materinya? Semoga kalian paham ya. Perbedaan antara 3 jenis pasar ini, terus perbedaan antara pasar input dengan pasar output, terus balas jasanya juga semoga nggak tertukar. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.